Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kewirausahaan dari Prodi Peternakan. Ingin memperkenalkan diri, saya Sarful Anam, perwakilan dari kelompok 4. Teman saya Muhammad Azudi. Sebelumnya boleh perkenalan sama Mas E. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Abdullah, selaku pemilik usaha toko tembakau sport. Ada yang bisa dibantu rekan-rekan semuanya. Jadi tujuan kami ke sini ingin mewawancarai usahane panjenengan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dari kami mau ditanyakan tentang usaha tembakau ini. Oh iya, boleh, silahkan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang menginspirasi Anda untuk memulai usaha tembakau ini? Oke, tentu ketika menginspirasi kan berarti karena adanya pada waktu itu kan cukai naik, sehingga hal itu yang kemudian menyebabkan rokok yang saya biasa rokok itu harganya juga naik. Nah, itulah yang menginspirasi kenapa kemudian saya mencari alternatif lain, yaitu di tembakau itu. Oke. Yang selanjutnya ini kan itu inspirasi emang dari keadaan ya Mas, ya, jadikan gitu. Nah, yang membentuk karakter wirausaha yang diterapkan untuk membuka usaha ini bagaimana? Oke, karena memang diawali dari inspirasi yang sebetulnya keresahan dari diri sendiri. Jadi ketika saya memulai usaha dan memutuskan usaha tersebut, karakteristik yang tentu saya lakukan yaitu pantang menyerah tadi. Sehingga awal mula membuka usaha tersebut sampai 100 hari itu sebisa mungkin untuk tidak tutup kiosnya, untuk menunjukkan konsistensi jam bukanya seperti itu. Oke. Mungkin ya, tentu kalau pas di awal pasti banyak rintangannya ya Mas. Ya, ibaratnya betul. Di situ ada kelebihan kekurangan Ya. saat buka usaha. Nah, itu bagaimana kekurangan dan kelebihan menurut Mas saat membuka usaha? Oke, kelebihan dan kekurangan membuka usaha. Tentu dalam berusaha kan kelebihannya dulu. Berusaha yang menjadi kelebihannya waktunya itu lebih bebas. Ya, jadi kan beda ya dengan kerja dengan orang. Usaha memiliki kebebasan dalam kita mengatur segala sesuatunya. Dan tentu kekurangannya, kalau bekerja biasa itu kan ada jam kerja. Nah, kalau usaha itu waktunya yang kemudian bisa menjadi sangat 24 jam, kita harus berkutat untuk memikirkan usaha kita. Oke. Kalau mungkin terkait di luar itu kayak omset dan penghasilan, itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau kelebihan di dalam omset ya tentu lebih banyak ketika kita berwirausaha, karena semuanya kemudian menjadi milik kita. Berbeda dengan kemudian kalau kita bekerja dengan orang yang tentu ada pembagian dalam hal pendapatannya. Nah, Mas, kan terlepas dari yang pertama itu kan dari diri sendiri toh. Ya. Peluang kok bisa membuka selain itu loh, membuka toko kios batu dari diri sendiri itu, selain dari itu apa itu? Faktor lainnya itu. Oh, faktor lainnya. Ya. Faktor lainnya tentu karena saya melihat bahwa ketika harga cukai rokok naik dan rokoknya itu semakin mahal, nah di situ ada peluang bahwa pasti orang-orang daya belinya itu juga akan terpengaruh dengan adanya kenaikan rokok tadi. Sehingga alternatif apa yang kemudian bisa menjadikan orang-orang tadi tetap bisa merokok. Nah, makanya tembakau itu sepertinya bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut yang kemudian itu bisa dijadikan peluang usaha. Kalau boleh tahu Mas, Ya. Masnya mulai usaha tembakau ini sejak kapan? Oke, dulu diawalinya dengan COD-an dulu ya. COD-an dulu itu sekitar
Maret 2020. Jadi hampir 5 tahun saya memulai usaha tembakau ini, dimulai dari Jodian. Kemudian selang mungkin hampir 8 atau 9 bulan barulah kemudian jualan di yang menetap, yaitu di toko atau kios. Nah, kalau boleh tahu itu tempat pertamanya itu di mana? Tempat pertama untuk memulai usaha yang bertempat itu ada di Dumpoh, Kotro Bangsan yang dekatnya Untit itu menjadi yang pertama. Terus apa ciri dari kios tembakau yang ada? Jadi karena kalau beda dari kok bisa beda dari yang lain itu apa ciri khasnya? Yang membedakan ya, yang membedakan atau ciri khas dari kios toko tembakau Sepodo yang paling saya amati itu adalah di banyaknya varian yang ada dibanding yang lain. Jadi kami mengambil berbagai jenis tembakau dan juga berbagai jenis harga dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahalnya. Dan itu yang lain terkadang kan ada yang cuma mengambil yang satu harga, misalkan yang rasa rokok berarti yang harganya cuma 15. Nah, di kami ada 3 varian harga, 3 tingkatan harga yang tentu itu menjadi ciri khas di mata konsumen karena di kami menjadi lebih lengkap harganya dan juga variannya. Terus kemudian itu tembakau ini diambil dari mana, Mas? Didapat dari mana itu? Kalau barang yang kami jual tembakonya itu berasal dari petani-petani lokal ya di daerah-daerah, mulai dari Boyolali, Temanggung, ada juga dari Sumedang dan masih banyak daerah yang lain. Cara apa ya, Mas? Kan itu kan dari Temanggung terus dari Boyolali, itu cara menemukan orangnya itu loh. Dari mana itu asal usulnya? Oke, tentu di dalam sebuah usaha kan ada sebuah komunitas ya. Dan dari komunitas tersebut kemudian kita menemukan petani-petani mana yang berpotensi menghasilkan tembakau yang berkualitas. Mungkin setelah dari mana asal tembakau, mungkin tantangan terbesar masih membuka kios ini itu apa? Usaha tembakau ini tantangan terbesarnya adalah di konsistensi rasa ya. Jadi kesamaan rasa yang padahal tembakau itu kalau misalkan sama rasanya itu kan agak susah ya. Karena itu original. Jadi tantangan terbesarnya itu kita harus sebisa mungkin menghadirkan tembakau yang rasanya itu konsisten sama. Itu yang sulit di situ. Terus target utama tembakau itu siapa, Mas? Oh, target pasarnya ya? Ya, target pasar. Target pasarnya tentu kalau melihat target dari tembakau itu adalah orang-orang yang memang sudah merasa rokok itu mahal sehingga dia mencari alternatif tersebut. Dan orang-orang yang kemudian ngerasa bahwa rokok mahal itu kan pasti dari berbagai kalangan. Dari bapak-bapak, dari mas-mas, baik remaja maupun dewasa, saya kira semuanya pasti itu menjadi target pasar kami. Kemudian ya, Mas, ini strategi yang digunakan untuk mampu bersaing itu, selain dari ciri khas tadi itu, ya, cara strateginya untuk bersaing dengan toko yang lain itu apa, Mas? Strategi usaha ya. Tentu yang pertama kami lakukan adalah konsistensi dalam hal jam buka, yang itu akan kemudian membedakan dengan yang lain. Ketika kita bisa konsisten berarti orang yang datang itu tidak kecelik atau apa bahasa Indonesianya, tidak ya, ter-PHP ya, betul. Sehingga orang pasti akan kemudian berlangganan terus-menerus. Tapi ketika kita kok kadang buka, kadang tutup, ya tentu itu akan kemudian
kehilangan pelanggan. Itu yang pertama dari konsistensi jam buka. Yang kedua, tentu kita selalu menjaga kualitas tembakau kita yang kita jual sehingga tadi rasanya bisa konsisten sama. Dan yang ketiga, kita harus kompetitif dalam harga karena orang-orang yang kemudian membeli tembakau itu kan adalah orang-orang yang sebenarnya sensitif terhadap harga. Ketika rokok naik, berarti dia harus beralih. Jadi orang-orang yang kemudian sensitif terhadap harga harus kita perhatikan juga harga jual tembakau kita. Nah, kan tadi ada terkaitan sama harga tau. Ya. Nah, kalau semisal ya harga tembakau itu naik, nah itu atau masnya itu mau menurunkan kualitasnya atau ikut harga itu, harganya ikut dinaikkan atau barangnya kualitasnya diturunkan? Agak susah ya. Yang sudah dari pengalaman 5 tahun kemudian berjualan tembakau, kalau misalkan itu produk yang kemudian best seller, ketika ada kenaikan harga pokok ya, kita tidak menaikkan harga jualnya, tetap kita samakan walaupun harga pokoknya naik. Karena itu masih terbantu dengan harga atau dengan barang-barang yang lain yang secara margin labanya itu masih sama. Ya, itu kita namainya itu subsidi silang seperti itu, sehingga tetap yang barang-barang best seller itu harganya tetap stabil, tapi kita tetap dapat keuntungan yang sama dari barang-barang yang lain yang memang tidak mengalami kenaikan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Apa saran dari Mas untuk anak muda yang Anak muda pengen memulai sebuah usaha? Masalah yang paling sering dari anak muda itu adalah konsisten dalam mood ya. Jadi kalau mau pemuda itu mau memulai usaha, hal yang paling penting atau yang paling utama dilakukan itu adalah konsisten tadi. Jadi jangan pantang menyerah ya. Apalagi untuk merintis sebuah usaha, tentu diperlukan di awal-awal itu effort yang lebih. Misalkan mulai dari kita harus buka terus, kemudian kita harus berpikir benar-benar usaha itu mau dibagaimanakan, mencari pelanggan, promosi dan lain sebagainya, yang kalau pengalaman saya itu 3-5 bulan awal itu yang kemudian jangan sampai kemudian itu menyerah di situ. Nanti pasti setelah itu bakalan kelihatan ya, kalian bisa memanen hasilnya. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Sama-sama semoga membantu ya. Ya.